Hai hai halo teman-teman semua, aku Syifa dan Aku Karis. kali ini kita bakalan ngajakin kalian buat jalan-jalan di kota Jember. Hal ikonik apa sih yang kalian tahu dari kota ini? Satu-satunya pemilik mega videotron terbesar se-Indonesia. Berbagai destinasi wisata alam yang menarik. Jember Fashion Carnaval yang menduduki peringkat pertama sebagai karnaval terbaik se-Asia. Atau Salah satu kota penghasil cerutu yang terbaik di dunia. Atau selain itu, kota ini juga punya 12 cagar budaya yang membuktikan adanya kejayaan peradaban di masa lampau. Bagaimana sekarang kondisinya? Dan kenapa kita harus peduli? Yuk, kita simak bareng-bareng video ini. yang pertama ada Candi Deras. Candi Deras ditemukan di Dusun Kerajaan, Desa Purwoasri, Kecamatan Bomas, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tahun 1980-an. Candi Deras dibangun oleh Prabu Hayam Wuruk ketika mengadakan perjalanan keliling Jawa Timur pada abad ke-14 atau pada tahun 1350 sampai 1389. Terbuat dari batu bata kuno berukuran besar khas Majapahit. Saat ini kondisi Candi Deras tidak lagi utuh, hanya tersisa struktur batu dan sebagian tubuh candi yang kini dicengkram akar pohon beringin. Yang kedua ada Menara Air. Menara Air dibangun oleh Provincial Water Leiding Bedrijf, perusahaan daerah air minum yang didirikan oleh pemerintah Belanda Provincial Oost-Java yang berkedudukan di Surabaya pada tahun 1932. Tidak hanya menyediakan air bersih kepada masyarakat melalui sistem perpipaan, Menara Air peninggalan Belanda ini menjadi heritage yang masih meninggalkan jejak berupa bangunan menjulang tinggi yang kokoh dan khas. Sampai saat ini, Menara Air bisa kita saksikan di tengah pusat pasar tradisional kota Jember. Yang ketiga, patung Selamat Datang Diponegoro. Patung ini berada di Kecamatan Ajung yang diresmikan pada tahun 1973. Patung ini menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu pahlawan nasional Indonesia yang telah gugur melawan kolonialisme Belanda. Keempat, situs Seputi Sarkofagus. Peninggalan prasejarah pada zaman batu megalitikum yang ditemukan di Desa Seputi, Kecamatan Mayang, merupakan artefak penting yang menjadi saksi bisu kehidupan manusia purba. Situs Seputi terletak di tengah kebun pohon sengon yang memberikan nuansa sejuk dan tenang bagi para pengunjung. Situs ini memiliki bentuk yang unik dengan bentuk yang lonjong dan cekungan besar di tengahnya, yang dipercaya digunakan sebagai tempat menyimpan jenazah dan proses kremasi. Situs Damar Wulan. Situs yang terletak di Dusun Paluombo, Desa Sumbersala, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember ini berupa altar keramik di bawah pohon kedril atau tem besi, merupakan sisa padepokan Resi Paluombo, yaitu kakek dari Ayah Damar Wulan. Situs ini merupakan bentuk penghormatan kepada kakek Damar Wulan karena sudah berhasil mengalahkan Raja Belambangan Minak Jinggo. Candi Toh Sape. Bangunan bawah tanah berasal dari masa Kerajaan Majapahit abad ke-13 hingga ke-15, merupakan sebuah candi peninggalan bersejarah yang terletak di Desa Pandungan, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Diberi nama Candi Toh Sape sebab dulu juga ditemukan batu sapi atau toh sape, batu mirip sapi di tempat candi tersebut. Selanjutnya ada situs Mojo.
Situs ini terdapat di Dusun Tatemon, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono. Situs ini merupakan peninggalan prasejarah pada zaman batu megalitik. Selanjutnya ada Situs Srino. Situs Srino terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Surowono. Di situs ini kita akan menemukan batu dolmen atau meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang. Selanjutnya teman-teman ada Situs Suko. Situs ini terletak di Dusun Kerajaan, Desa Mojosari, Kecamatan Buger, Kabupaten Jember. Situs ini merupakan peninggalan zaman Hindu-Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-14 hingga ke-15 masa akhir Kerajaan Majapahit. Situs ini mencakup struktur bata kuno yang besar, arca, dan berbagai artefak lainnya. Bentuk bangunan yang ditemukan menunjukkan ciri-ciri sebagai bagian dari candi atau tempat pemujaan. Temuan ini menggambarkan bahwa kawasan Mojo pernah menjadi pusat kegiatan spiritual atau pemerintahan pada masa lalu. Lalu kita beralih ke Situs Duplang Kamal. Situs Duplang berada di Dusun Duplang, Desa Kamal, Kecamatan Desa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Diberi nama Situs Duplang karena memang ditemukan di Dusun Duplang. Terdapat beberapa jenis artefak yang ada di Situs Duplang Kamal. Yang pertama ada kubur batu atau dolmen yang bukan difungsikan sebagai sebuah kuburan, melainkan batu besar yang ditopang oleh 4 atau 6 buah batu. Kemudian ditutup oleh papan batu. Selanjutnya ada menhir yang merupakan batu berdiri tegak, di mana difungsikan sebagai benda untuk pemujaan kepada arwah atau roh nenek moyang. Lalu ada batu kenong tunggal, batu kecil yang lancip di bagian atasnya berfungsi sebagai tempat persembahan kepada arwah atau roh para leluhur. Selain ada batu kenong tunggal, juga ada batu kenong kembar yang difungsikan sebagai petunjuk arah yang menunjukkan tempat keberadaan harta karun. Selanjutnya ada lesung. Lesung merupakan sebuah batu yang di tengahnya berlubang. Selanjutnya ada Situs Calok. Situs ini merupakan arkeologis peninggalan dari masa klasik yaitu zaman Hindu-Buddha yang terletak di Dusun Calok, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung. Situs yang dibuat pada abad ke-14 hingga ke-15 Masehi, yaitu pada masa kejayaan hingga masa akhir Kerajaan Majapahit, diyakini berfungsi sebagai tempat pemujaan atau aktivitas keagamaan, karena terdapat indikasi struktur candi atau altar pemujaan. Dan yang terakhir adalah Situs Klanceng. Situs yang terletak di Dusun Klanceng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, menggambarkan jejak peradaban Hindu-Buddha di masa lampau. Situs ini dibuat pada periode abad ke-13 hingga ke-15 Masehi pada masa Kerajaan Majapahit. Situs ini berupa penemuan benda-benda arca, struktur bata kuno, dan fragmen gerabah yang berfungsi sebagai tempat pemujaan atau situs keagamaan. Nah, kita sudah sampai di perjalanan titik terakhir, yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan titik refleksi bagi kita untuk sebagai pendengar dan juga sebagai masyarakat. Cagar budaya merupakan harta dan kunci dari masa lalu yang harus dikonservasi. Selain dikonservasi, juga dapat menjadi sarana edukasi yang menarik. Tujuan dari edukasi adalah untuk mengenal dan mampu ikut serta dalam proses konservasi cagar budaya di sekitar kita. Jadi, kita tidak hanya sebagai pelaku, tapi kita harus melibatkan orang-orang lebih banyak agar kebudayaan di sekitar kita tidak luntur oleh kemajuan zaman. Fungsi dibuatnya peta persebaran ini untuk sarana edukasi dan konservasi. Melalui penjelasan singkat dari video, diharapkan para pendengar dapat memahami betapa pentingnya cagar budaya yang ada di sekitar kita. Dan jika bukan kita yang bergerak dalam melestarikan budaya tersebut, siapa lagi? Akankah kita biarkan kebudayaan itu hilang di telan zaman? Mari kita lestarikan dan jaga budaya yang ada di sekitar kita.